Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak bertemu kembali dengan saya Ustazah Khalif dalam pembelajaran PAI. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang hadis anjuran perilaku hidup bersih dan sehat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hadis anjuran menuntut ilmu. Nah, salah satunya adalah doa mohon ditambah ilmu dan kefahaman. Yuk kita baca doanya yuk, agar ilmu yang hari ini kita pelajari dapat terserap dengan sempurna. Yuk kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak-anak silahkan disimak pada gambar berikut. Ya, apa yang dilakukan Farhan dan keluarganya? Apakah kalian juga melakukannya? Atau mungkin kalian tidak melakukannya? Jika tidak melakukannya, mengapa kamu tidak melakukannya? Iya, yang dilakukan Farhan dan keluarganya tadi adalah membersihkan rumah dan sekitarnya. Berarti keluarga mereka telah menjaga kebersihan. Rasulullah Muhammad SAW sangat menyukai kebersihan dan kesucian. Kebersihan dan kesucian menjadi bagian orang yang beriman, termasuk kita sebagai muslim yang taat. Berarti harus menjaga kebersihan dan kesucian kita dengan cara apa? Ayo. Iya, kalian betul sekali. Salah satunya adalah wudhu. Masih ingat kan bagaimana gerakannya wudhu? Dulu kita sudah pernah belajar. Jika kalian lupa, kalian bisa buka kembali videonya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang bunyinya at-tahuru satrul iman. Artinya kesucian itu sebagian dari iman. Sedangkan an-nadhafatu minal iman yang artinya kebersihan sebagian dari iman itu bukan hadis, tapi sebuah pepatah. Jadi jangan salah ya. Bahkan ketika Rasulullah bersabda dalam hadis at-tahuru satrul iman, berarti kita sebagai muslim wajib menjaga kesucian kita. Kesucian apa saja Ustazah? 1. Kesucian hati. Jadi hati kita harus suci, tidak boleh ada hal-hal yang buruk. Misalkan iri. Mama, temanku itu loh sering dibelikan mainan yang bagus sama ayahnya. Aku kapan dibelikan? Itu artinya anak-anak tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ya, hatinya menjadi tidak suci. Kemudian suci yang kedua yaitu suci badannya dan pakaiannya dengan cara tadi berwudu. Kemudian yang ketiga adalah suci lingkungannya, suci tempat tinggalnya. Ada 3 anak-anak suci lingkungan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan dan kesucian di rumah. Budaya hidup bersih, suci, dan sehat di rumah. Bersihkan rumah. Setiap hari Farhan bangun pagi. Ketika adzan subuh berkumandang, bersegera untuk bangun. Kemudian bersiap
ke kamar mandi untuk cuci tangan, gosok gigi, kemudian berwudu, salat subuh berjamaah dengan keluarga. Ketika belum ada corona, mereka berjamaah di masjid. Setelah sholat, Farhan mandi. Mandi menjadikan badan bersih dan sehat. Jadi badannya Farhan itu bersih, tidak ada penyakitnya. Ustazah pernah bertemu dengan seseorang yang dia itu punya banyak panu gitu teman-teman. Ternyata memang tidak pernah mandi, tidak pernah ganti pakaian. Pasti itu menyakitkan ya teman-teman. Jangan sampai ya kalian malas, Ustazah ini kan dingin sekali. Tidak apa-apa, nanti kalau anak-anak sudah bangun, sudah bergerak-gerak, badan akan menjadi hangat. Meskipun airnya dingin, kalian akan menjadi segar badannya. Tak lupa Farhan ketika mandi juga menggosok gigi. Ingat, gosok gigi paling sedikit 2 kali, yaitu ketika bangun tidur dan akan tidur malam. Kenapa harus gosok gigi Ustazah? Karena di dalam gigi kita ini banyak bersembunyi sesuatu yang bakalan merusak gigi jika kita tidak menggosoknya. Kalau zaman dahulu ketika zaman Rasulullah itu namanya bersiwak teman-teman. Bahkan Rasulullah pun jika tidak memberatkan umatku, aku akan meminta mereka bersiwak saat akan sholat. Sholat kita itu kan minimal 5 kali ya, sholat wajib dalam sehari 5 waktu. Itu kata Rasulullah jika tidak memberatkan umatnya. Jadi anak-anak cukup sikat gigi minimal 2 kali dalam sehari agar giginya bersih, putih dan sehat. Oke. Kenapa sih Farhan melakukan itu semua? Karena Farhan ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Selain menjaga kebersihan badan tadi, Farhan juga menjaga kebersihan rumah seperti membantu ibu menyapu, membantu mengepel, membantu mencabuti rumput, membantu melap meja, mengelap kaca, mencuci piring, dan lain sebagainya. Masya Allah, Farhan ini anak yang betul-betul mempraktekkan apa yang diajarkan oleh agama kita ya anak-anak ya, agama Islam. Karena Farhan selalu menjaga kebersihan badan dan lingkungan sekitar rumahnya, Farhan dan keluarganya selalu sehat, jarang sekali sakit. Nah, anak yang sehat, anak yang bersih sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menyukai kebersihan. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Innallaha ta'ala thayyibun yuhibbut thayyiba nadhifun yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair, yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Kenapa sih Ustazah kok Allah menyukai orang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah? Iya dong, karena orang mukmin yang kuat akan bisa beribadah dengan sangat baik dan juga bisa berdakwah karena kuat. Bisa juga membela agamanya ketika agamanya dihina oleh kaum lain. Jadi siapa di sini anak-anak yang pengen jadi mukmin yang kuat?
Ayo tunjuk jari. Baik, kalau begitu lakukan seperti Farhan tadi ya, dalam menjaga kebersihan badan dan lingkungan sekitarnya. Untuk selanjutnya, yang kedua, budaya hidup bersih, suci, dan sehat di lingkungan sekolah. Sekolah Farhan di Al-Hikmah, sekolahnya tampak asri, banyak pohon, bersih, sampah-sampah tidak ada yang terbuang tidak di tempatnya. Kenapa? Karena warga sekolah di Al-Hikmah sadar bahwa menjaga kebersihan itu harus dilakukan agar kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika anak-anak ada yang makan roti gitu ya, bungkusnya kan harusnya dibuang ke tempat sampah ya, tapi karena tempat sampahnya jauh atau bahkan tidak ada tempat sampah, para warga sekolah itu dengan sadar menyimpan bungkusnya di saku atau menyimpannya di tas dulu. Nanti ketika menemukan tempat sampah langsung dibuang ke tempat sampah itu. Nah, Ustazah juga sering praktek seperti itu anak-anak, tidak hanya di lingkungan sekolah saja. Karena masa depan bumi kita ini nantinya baik atau tidak itu tergantung diri kita anak-anak. Masih ingat gak kejadian banjir yang tiba-tiba melanda Jakarta? Itu kenapa? Karena banyak warganya yang kurang sadar tentang sampah, membuangnya sampah sembarangan. Apakah anak-anak mau daerahnya terkena banjir juga? Pasti tidak kan? Begitu juga dengan Farhan dan teman-teman lain yang ada di kelas 2. Tidak hanya kelas 2 ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 juga anak-anak. Nah, di kelasnya Farhan ini juga terbentuk regu piket. Alhamdulillah, regu piketnya itu juga menyadari kebersihan lingkungan kelas itu juga nomor 1. Kalau kita lingkungan kelasnya bersih, kita pasti akan nyaman kan belajar. Pernah nggak anak-anak mengalami ketika asik-asik belajar, ternyata di bawah meja kita banyak kotoran rautan pensil? Baik nggak seperti itu? Tidak kan ya? Pasti risih gimana gitu. Atau mungkin ada pasir-pasirnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, anak-anak harus segera memahami, wah ini kok di bawah mejaku ini kotor ya, ini harus aku bersihkan. Minta izin kepada ustazah untuk menyapu dulu bawah mejanya. Begitu ya anak-anak yang hebat, mencintai kebersihan, kesucian, dan kesehatan. Nah, Farhan dan teman-temannya menyadari bahwa piket itu sangat dibutuhkan oleh kelas kita, sehingga kelasnya selalu bersih, selalu clean. Untuk selanjutnya, budaya hidup bersih, suci, dan sehat di lingkungan masyarakat. Warga di sekitar rumahnya Farhan, mereka sangat kompak dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka. Mereka rajin kerja bakti anak-anak 1 pekan sekali, tepatnya pada hari Ahad. Kenapa Ustazah kok hari Ahad? Karena hari Ahad itu banyak orang yang libur, tidak bekerja, jadi para warga bisa ikut serta dalam membersihkan lingkungan sekitar. Apa saja yang dibersihkan biasanya anak-anak? Pernah ikut nggak? Ya betul, ada yang membersihkan selokan, ada yang menebangi rumput liar. Kemudian ini sebentar lagi ada acara 17 Agustusan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Para warga kompak untuk menghias lingkungannya. Ada yang memasang bendera, memasang lampu hias. Nah, mereka kompak dalam membuat lingkungannya itu menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali, juga untuk dilewati oleh orang-orang. Ketika banyak orang lewat melihat, wah, Masya Allah, ini lingkungannya hebat sekali, kompak warganya ya dalam menjaga kebersihan, keindahan. Wah, aku jadi senang lewat sini.
Wah, pasti Farhan dan warga yang lain bangga ya dengan keadaan lingkungan yang seperti itu. Bagaimana dengan lingkungan anak-anak di sekitar? Semoga juga hebat seperti warga yang di lingkungannya Farhan tadi ya. Tidak hanya itu anak-anak, warganya pun juga sehat, bugar. Kenapa? Karena warganya seperti itu tadi, rajin menjaga kebersihan. Ketika ada jentik-jentik yang menjadi pemicu nyamuk Aedes aegypti, nyamuk demam berdarah itu segera dibersihkan. Kemudian rajin olahraga, rajin sholat di masjid. Ingat, gerakan sholat itu juga masuk dalam olahraga loh anak-anak, karena manfaatnya banyak sekali untuk seluruh tubuh. Nah anak-anak sudah menyimak tentang ilmu baru kita pada hari ini. Kesimpulannya, sikap kita sebagai orang muslim yang beriman yaitu agar hidupku bersih, suci dan sehat. 1. Bangun pagi-pagi. 2. Sholat subuh berjamaah. 3. Mandi. 4. Gosok gigi. 5. Membuang sampah pada tempatnya. 6. Mengerjakan piket. 7. Rajin membersihkan lingkungan. 8. Olahraga teratur. 9. Menjaga hati agar tetap suci, tidak ada sifat-sifat yang buruk. 10. Menjaga wudhu. Jadi kapanpun kita harus tetap suci dengan menjaga wudhu. Dan yang terakhir, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang diberikan kepada kita semuanya. Sebagai orang muslim yang beriman, maka kita berusaha menjadi muslim yang kuat dan sehat. Tidak ada yang kotor ya teman-teman ya. Termasuk pakaian kita juga harus sering dicuci setelah kita pakai. Dicuci, disetrika, dikasih pewangi sehingga yang dekat dengan kita juga nyaman, tidak pencet hidung, tidak pusing ya teman-teman ya. Baik, begitu saja penyampaian materi tentang anjuran perilaku hidup bersih dan sehat dari Ustazah. Nah, untuk sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas PAI pada buku Al-Qalam halaman 24 sampai 26. Silahkan dikerjakan di buku tulis ya, tulis jawabannya saja, langsung kirim ke Ustazah Khalif. Terima kasih. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan, kesucian, dan kesehatan. Baca hamdalah dulu yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku kelas 2 yang solih dan solihah, dan juga ayah bunda semuanya. Mohon maaf bila Ustazah ada salah-salah kata ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.